Oke, udah bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita siang hari ini adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, saya cek lagi, suara saya bisa terdengar jelas. Oke, Putri. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak saya Iya, Bu. slideshow ya, layarnya PowerPoint-nya ya. Kayaknya nggak kuat koneksinya kalau di slideshow, takut terputus. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi di sini ini perkenalan saja. Iya. Ini adalah sosok Gregor Mendel. Dia adalah bapak genetika, ya. Dia melakukan percobaan pada kacang ercis, ya. Sehingga kemudian kita kenal ada hukum Mendel 1, 2, dan beliau dikenal dengan nama bapak genetika. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin kita pelajari di materi ini ya? Jadi sesuai dengan topiknya kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara tentang pewarisan sifat, maka kita berbicara tentang struktur terkecil pada makhluk hidup, yaitu sel. Nah, oke ya. Di dalam sel ini terdapat namanya inti sel. Nah, ya, yang ada di tengah-tengah. Fungsi dari inti sel adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat yang namanya kromosom. Oke ya. Nah, di dalam kromosom ini kromosom ya. Di dalam kromosom ini terdapat untayan DNA. Oke. Nah, untayan DNA yang membawa sifat atau menurunkan sifat kita kenal dengan istilah gen. Jadi ini gambarnya DNA, kalian sudah nggak asing lagi ya dengan DNA. Jadi DNA ini bentuknya seperti tangga, tapi di split ya, diputer ya. Oke, jadi ini double helix bentuknya ya. Double helix, jadi double lilitan, ini adalah DNA. Nah, kalau DNA ini membawa sifat tertentu, maka kita sebut gen. Misalnya nih, untayan DNA dari sini ke sini membawa sifat warna hitam pada rambut. Nah, maka kita kenal dengan sebut gen pembawa sifat warna hitam pada rambut. Kemudian misalkan untayan DNA dari yang ini sampai ke bawah, ini membawa sifat hidung mancung. Maka kita akan mengenalnya dengan gen pembawa sifat hidung mancung. Begitu pula seterusnya, ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Ini ya, ini namanya kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. Nah, ini DNA. Nah, untayan DNA yang menentukan sifat diwariskan kita sebut dengan istilah gen. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah kromosom, ini adalah gennya tadi yang membawa sifat. Nah, ternyata tidak hanya warna hitam pada rambut, kemudian apa itu? Hidung mancung, kemudian bentuk ibu jari dan lain sebagainya yang diwariskan, tetapi penyakit juga dapat diwariskan. Oke. Misalnya apa? Misalnya penyakit kencing manis atau diabetes mellitus itu juga diwariskan ya. Oke, nanti akan dibahas di selanjutnya. Oke, sekarang di sini saya ulang lagi reviewnya. Jadi kromosom ini adalah faktor pembawa sifat keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya yang letaknya di dalam nukleus atau inti sel tadi ya. Di mana di dalam kromosom terdapat DNA, di dalam DNA yang membawa sifat itu disebut dengan gen. Apa sih fungsi gen tersebut? Jadi fungsi gen adalah mengatur sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, kromosom ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Apa bedanya? Kalau kromosom tubuh ini menentukan semua sifat-sifat yang ada dalam tubuh.
Misalnya apa? Oh, misalnya warna hitam pada rambut, warna bola matanya, kemudian bentuk rambutnya, ya, bentuk hidungnya, warna kulitnya. Nah, ini semua ditentukan oleh kromosom tubuh atau autosom. Tetapi kromosom kelamin atau gonosom fungsinya menentukan jenis kelamin. Apakah kalian berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Nah, ini fungsi dari kromosom kelamin atau gonosom. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kromosom kelamin jumlahnya setengah dari kromosom tubuh. Atau bisa kita balik, kromosom tubuh jumlahnya 2 kali dari kromosom kelamin. Misalnya manusia memiliki kromosom tubuh 46. Maka kromosom kelaminnya setengah dari 46, yaitu 23. Nah, setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Oke, sampai di sini. Silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan ya. Udah, Bu. Oke, nah, yang ini lebih menarik lagi. Nah, oke, itu tentang kromosom kelamin. Oke ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kromosom kelamin akan menentukan jenis kelamin kalian. Apakah kalian laki-laki atau perempuan? Nah, pada laki-laki kromosomnya adalah XY. Oke, ini ya. Nah, pada perempuan kromosomnya adalah XX. Oke, terlihat ya. Nah, sekarang kita coba. Ayah dan ibu kalian. Nah, ayah kalian memiliki kromosom XY. Nah, ini ayahnya ya. Oke. Ibu kalian memiliki kromosom XX. Oke, saya tulis di sini ya. XX. Nah, seandainya ayah kalian menurunkan kromosom X. Nah, dan ibu kalian menurunkan kromosom X ya. Jadi pada ibu atau wanita ini hanya memiliki kromosom X saja atau double X ya. Akhirnya anaknya ada kromosom X dari ayah, kromosom X dari ibu, sehingga anaknya berkromosom XX. Artinya jenis kelaminnya adalah perempuan. Oke. Nah, lain halnya seandainya si ayah menurunkan kromosom Y. Oke ya. Si ibu menurunkan kromosom X karena tidak ada lagi kromosom yang diturunkan oleh si ibu selain X. Akhirnya anaknya ya, tidak bisa YX ya, X tetap di depan. Kromosomnya adalah XY. Nah, artinya kalau si ayah bisa menurunkan kromosom Y, oke ya, maka anaknya berkromosom XY atau berjenis kelamin laki-laki ya. Oke, sampai di sini paham ya? Sehingga sempat ada guyonan di dunia medis mengatakan kalau sampai dalam satu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, artinya si ayah tidak bisa menurunkan kromosom Y. Nah, ini hanya guyonannya saja ya. Mengapa begitu? Karena untuk kromosom Y hanya dapat dihasilkan oleh laki-laki. Oke. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sekarang saya bertanya ya, silakan kalian jawab. Ada yang masih ingat tentang kisah Nabi Isa alaihi salam? Oke. Ada yang ingat siapa nama ibu dari Nabi Isa? Silakan yang bisa menjawab dinyalakan mikrofonnya. Ada yang masih ingat siapa nama ibu dari Nabi Isa alaihi salam?
Oke. Masa nggak ada yang ingat nama ibu dari Nabi Isa? Oke. Siapa yang masih ingat? Siapa nama ibu dari Nabi Isa alaihissalam? Oke. Ada yang ingat siapa nama ibunya? Nabi Isa alaihissalam? Samsul? Ya, oke. Siapa Samsul? Ingat? Atau Sobrian? Oke, silakan Sobrian. Maryam. Maryam, ya betul Maryam, Bu. sekali. Siti Maryam. Nah, ya. Siti Maryam. Oke. Betul ya, Siti Maryam ya, nama ibu dari Nabi Isa ya. Nah, kalian tahu kisahnya Nabi Isa? Nabi Isa apakah memiliki ayah? Nabi Isa alaihissalam apakah memiliki ayah? Punya ayah? Nabi Isa tidak punya ya. Jadi, gimana? Jadi kalau seandainya Siti Maryam hidup pada zaman sekarang dengan teknologi yang tinggi, teknologi dan sains yang tinggi, kita mengambil kromosom dari si Siti Maryam untuk kita kembangkan ya, kita ambil selnya, jaringannya yang kita sebut istilahnya zaman sekarang itu namanya cloning, ya, tanpa adanya sperma, tanpa adanya ayah. Sekarang kalian coba renungkan, kira-kira ya secara logika, kalau si Siti Maryam tidak memiliki suami atau tidak ada yang memberikan sperma, ya, atau tidak ada ayah untuk si Nabi Isa, harusnya Siti Maryam memiliki anak berjenis kelamin apa? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, jika seandainya menggunakan teknologi pun sekarang, ya, kita tahu kromosomnya wanita itu adalah XX tanpa adanya suami ya, oke, ataupun pendonor sperma ya, maka harusnya, nah, anak dari Siti Maryam ini berjenis kelamin apa? Wanita, Bu. Iya, betul sekali, berjenis kelamin perempuan. Tapi mengapa Siti Maryam bisa melahirkan anak laki yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam? Itu namanya mukjizat. Kalian bisa browsing, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, kalian bisa browsing di YouTube dan lain sebagainya, bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini adalah sebuah mukjizat yang tidak dapat dijelaskan oleh sains ataupun teknologi yang tinggi sekalipun. Mengapa? Karena kromosom yang dihasilkan oleh si Siti Maryam adalah kromosom XX, yang artinya anaknya harusnya berjenis kelamin perempuan. Sehingga itu kenapa kelahiran Nabi Isa saja sudah diagung-agungkan. Ya, karena itu merupakan mukjizat. Jadi Allah memberikan mukjizatnya yang menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan manusia, sepandai apapun manusia, setinggi apapun teknologi manusia, tidak bisa mengalahkan Tuhan. Ya, oke. Ya, mungkin tidak semua guru mengajarkan ini ya. Ini sebenarnya materi tidak ada di buku kalian baca dimanapun nggak ada ya. Ini hanya tambahan kalian. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke dominan, resesif, dan intermediate. Nah, dominan itu adalah sifat yang muncul pada keturunan. Ya, resesif adalah sifat yang tidak muncul atau tersembunyi. Ya, kenapa? Karena kalah sama sifat pasangannya. Misalnya nih, ada tanaman berbunga ungu disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Hasilnya tanaman berbunga ungu. Artinya warna ungu bersifat dominan, warna putih bersifat resesif. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ayahnya warna kulitnya agak hitam ya, ibunya putih bersih. Ternyata anaknya kulitnya hitam ya. Berarti warna hitam milik si ayah sifatnya dominan, sedangkan warna kulit putih milik si ibu sifatnya resesif. Nah, beda lagi seandainya intermediate. Nah, misalnya tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Hasilnya berbunga merah muda. Artinya keturunannya sifatnya adalah gabungan. Misalnya kalau kita ambil contoh yang tadi, ayahnya kulitnya hitam, ibunya putih, anaknya jadi hitam putih. Oh enggak ya, anaknya warnanya jadinya kulitnya kecoklatan ya. Ya, itu adalah intermediate ya. Oke, sekarang kita masuk ke genotip dan fenotip. Oke,
Genotip ini adalah susunan komposisi gen. Jadi ini nggak tampak. Simbolnya biasanya diberi simbol huruf. Nah, ada dua macam. Ada homozigot, ada heterozigot. Homo artinya sama. Homozigot dominan artinya sama, tapi ditulis huruf besar. Artinya dominan, dia bisa mengalahkan sifat yang lain. Homozigot resesif, homo artinya sama, tapi ditulisnya huruf kecil. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah, yang huruf besar diikuti konsonan A. Jadi ini bacanya mama, yang ini bacanya haha. Oke. Yang homozigot resesif ini bacanya mimi, hihi, titi. Nah, ya. Kemudian ada heterozigot. Heterozigot artinya gennya tidak sama. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Jadi yang ini bacanya mami, hahi. Nah, kemudian sifat fenotip. Sifat fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Misalnya, oh buahnya manis, rambutnya lurus, batangnya tinggi. Nah, ya. Oke. Nah, fenotip ini ditentukan oleh gen dan lingkungan. Kemudian ada istilah lain yaitu P dan F. P itu artinya parental atau induk dan F artinya filial atau keturunan. Nah, sekarang kita masuk ke monohibrid ya. Ini minggu depan saya ulang lagi ya. Mono artinya satu. Hibrid artinya persilangan. Monohibrid artinya persilangan dengan satu sifat beda. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Sekarang mana ya yang dominan antara yang tinggi dengan yang pendek? Oke, kita baca kalimat selanjutnya. F1 semuanya berbatang tinggi. Oh, berarti berbatang tinggi sifatnya dominan. Kalau dominan dituliskan huruf besar. Kita tuliskan di sini karena huruf besar, maka kita tuliskan tata untuk yang berbatang tinggi. Disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Kalau berbatang pendek dituliskan apa ya? Apakah ditulis pakai huruf P kecil? Tidak. Mengapa? Kalau kita menuliskannya dengan huruf lain, berarti sifatnya beda lagi. Nah, berarti menuliskannya mengikuti yang dominan, tetapi dituliskan dalam huruf kecil. Sehingga yang berbatang pendek dituliskannya menjadi titik. Nah, ya. Jadi tata disilangkan dengan titik. Oke, sekarang kita cek. Nah, kalau sudah si tata tadi yang sudah disilangkan dengan si titik, kita ambil gametnya. Apa itu gamet ya? Artinya huruf yang di sini kita pisahkan. Gamet itu kelamin. Nah, ada huruf besar T-nya, ada huruf besar T lagi. Kita tulis di sini ya. T besar, T besar. Sementara yang titik kita tuliskan di sini T kecil, T kecil. Bu, ini kok sama hurufnya? T besar sama T besar. Bolehkah ditulis salah satu? Ya, kita tuliskan satu saja. Karena hurufnya sama. Ini juga sama, T kecil sama T kecil. Bolehkah ditulis salah satu? Iya, dituliskan salah satu. Sehingga, ini kok macet nih. Sehingga kalau kita gabung antara T besar menjadi T kecil, maka keturunannya menjadi tati. Nah, ya. Oke. Sekarang keturunannya tadi sama-sama kita silangkan. Si tati
kita silangkan dengan si Tati. Nah, kita ambil gametnya, hurufnya satu-satu, ada T besar, ada T kecil, ada T besar, ada T kecil. Kita buat seperti ini boleh. Sehingga T besar ketemu T besar, jadinya Tata. T besar ketemu T kecil, jadinya Tati. T kecil ketemu T besar, apakah jadinya Tita? Tidak bisa ya. Yang huruf besar letaknya tetap di depan. Jadinya tetapnya Tati ya. Oke, kemudian yang T kecil ketemu T kecil, jadinya Titi ya. Oke. Sehingga kita tuliskan di sini yang Tata ada berapa? Yang Tata ada 1. Yang Tati ada berapa? Yang Tati ada 2. Yang Titi ada berapa? Yang Titi ada 1. Nah, bagaimana menentukan sifatnya? Selama ada huruf besarnya, maka sifatnya adalah tinggi. Nah, kita lihat yang ada huruf besarnya berapa? 1 tambah 2, jadinya 3. Yang huruf kecil semua berarti sifatnya pendek, jumlahnya cuma 1. Nah, ini dia penjelasan tentang monohibrid. Oke. Jadi materi ini memang sedikit beda dengan materi sebelumnya, di mana di sini ada proses untuk mencoret-coret atau menghitungnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Oke. Mana bisa dipahami? Agak susah, iya, ya. Oke. Minggu depan saya ulang lagi untuk monohibridnya ya. Minggu depan kita bahas monohibrid dan dihibrid ya. Jadi kalian ingat-ingat kalau yang dominan ditulisnya huruf besar, yang resesif dituliskannya huruf kecil. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Hari ini tidak ada tanya jawab ya. Mungkin minggu depan saja tanya jawabnya. Oke, gimana kalau ada pertanyaan? Kalau Ya, silakan Putri. Ya. Putri jadi bertanya? Silakan. Bu mau nanya, Bu. Iya, silakan. Kalau kembar itu janinnya kayak apa, Bu? Oke, itu Cara anunya itu. Oke, kembar itu sebenarnya masuk di materi sistem reproduksi kemarin. Kembar itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, apakah dia berasal dari satu sel telur yang membelah atau dia berasal dari 2 sel telur yang berbeda. Kalau berasal dari sel telur yang membelah, mungkin kita kenal dengan istilah kembar siam ya. Jadinya bisa membelahnya berapa kali? Nah, ada yang membelah 2 kali, ada yang membelah 4 kali, ada yang membelah 8 kali. Kalau berasal dari satu sel telur yang membelah, maka jenis kelaminnya sama dan sifatnya identik. Ini yang sering kita temui. Bahayanya, khawatirnya proses pembelahan tidak terjadi sempurna. Pernah kalian melihat ya? Tiba-tiba kepalanya nempel, belum selesai membelah kepalanya tetap. Nah ya, atau pas proses pembelahan ternyata pembelahan dadanya tidak sempurna sehingga nempel. Nah, itu berasal dari satu sel telur yang membelah. Tetapi, nah ini anomali lagi ya, tapi sangat jarang terjadi. Ada yang menghasilkan 2 sel telur yang berbeda. Jadi ovariumnya yang kanan menghasilkan sel telur, yang kiri juga menghasilkan sel telur. Hasilnya bisa jadi kembar tetapi berbeda jenis kelamin. Bahkan bisa jadi bentuk wajahnya berbeda. Kenapa? Karena berasal dari 2 sel telur yang berbeda. Oke, paham ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain sebelum saya tutup. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan meeting hari ini. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.